Shalom anak Tuhan dimanapun berada. Kembali pagi ini kita akan reva yang terambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Untuk saudara-saudara sekalian silakan baca sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, saya akan berikan tema bagi kita, Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara. Dari pembacaan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari tentang tema Tuhan selalu punya cara. Yang pertama, ayat 1 dan ayat 2, di sana diperlihatkan bahwa Tuhan selalu punya cara menolong kita, menolong Anda untuk mengenal Dia. Dari pembacaan ini, ketika kita lihat Yesus hadir di tengah-tengah orang-orang di Kapernaum, itu merupakan cara yang Tuhan lakukan untuk maksud supaya orang-orang di sana mengenal Tuhan. Sebab dalam pembacaan itu dikatakan ketika tersiar kabar bahwa Yesus ada di rumah, yaitu di Kapernaum, orang-orang datang berbondong-bondong ke sana, bersesak-sesakan, bahkan di dalam sudah tidak muat, di luar pun mereka berjejal di sana. Sampai nanti kita tahu bahwa orang yang membawa orang lumpuh tidak bisa masuk karena banyaknya mereka. Untuk apa mereka di sana? Untuk mendengarkan Yesus. Jadi Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita mengenalnya dengan cara Dia datang langsung kepada kita. Dalam konteks pembacaan, Yesus datang langsung kepada orang di Kapernaum. Dan untuk konteks kita zaman ini, sungguh tidak mungkin kita akan melihat Yesus datang kasat mata ke rumah kita, datang kasat mata ke dalam kehidupan kita. Namun sesungguhnya ada banyak cara yang Tuhan pakai datang kepada kita untuk menolong kita mengenal Tuhan. Ada banyak kesaksian yang awalnya dia menolak Yesus, bahkan juga menghambat pemberitaan, merusak tempat ibadah, bahkan juga menganiaya orang percaya. Namun pada akhirnya dalam kesendiriannya, dengan cara Tuhan hadir untuk memperkenalkan diri kepada mereka. Ada yang memperkenalkan diri dalam bentuk cahaya, dalam mimpi, juga dalam bentuk-bentuk keajaiban yang lain, sehingga orang tersebut akhirnya mengenal dan mengikut Kristus. Bahkan cara hidup mereka lebih militan daripada kita yang sudah lama menjadi orang percaya. Tuhan juga bisa menolong untuk kita mengenal Dia dengan cara lewat berita, lewat pesan yang sampai kepada kita. Ada berita, ada kabar yang sampai kepada kita yang disebut dengan kabar baik. Kabar baik itu adalah kabar Injil, kabar tentang Kristus yang sudah datang dan menjamin pengampunan kehidupan bagi kita orang berdosa dengan kehadiran dan kematiannya. Bukankah kabar baik kalau ternyata keselamatan adalah anugerah? Kalau keselamatan adalah buah daripada iman, dan iman itu adalah dianugerahkan?
Kemudian ada juga akhirnya kita bisa mengenal Tuhan oleh karena kita membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, itu juga menjadi bagian daripada kehadiran Tuhan secara pribadi bagi kita. Sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ketika membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Sebab dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah diam di antara kita. Dia telah menjadi daging. Dia adalah Yesus. Yang kedua, Tuhan selalu punya cara menolong kita mengalami kuasa-Nya. Kita dapat baca itu pada ayat 3 sampai dengan 5, kemudian pada ayat 11 sampai dengan 12. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita mengalami kuasa Tuhan. Ketika kita baca ayat firman Tuhan itu, ada 4 orang yang akhirnya berangkat menjemput orang lumpuh. 4 orang ini pastinya adalah orang yang sudah mendengar tentang keajaiban yang dilakukan Yesus, mulai daripada di rumah mertua Simon, kemudian setelah pergi dari rumah mertua Simon juga melakukan perkara ajaib kepada orang yang sakit kusta, dan akhirnya dia kembali di Kapernaum. Barangkali yang 4 orang ini berpikir, wah, ini Yesus yang penuh dengan keajaiban, yang penuh dengan kuasa, sedang datang, yang juga mengajar di bait Allah dan juga melakukan perkara besar. Sekarang ada di kampung kita, dan sementara di sini ada orang lumpuh. Barangkali juga orang lumpuh ini juga sudah mendengar mungkin tentang Yesus, tapi karena dia lumpuh, dia tidak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan selalu punya cara menolong kita seperti menolong orang lumpuh mengalami kuasa Tuhan. Tidak sekadar melihat. Orang banyak yang ada di sana melihat. Ahli Taurat di sana melihat. Tapi tidak mengalami. Namun orang lumpuh ini mengalami. Tapi caranya adalah dengan orang lain. Cara Tuhan lewat orang lain. Barangkali cara Tuhan untuk membuat kita mengalami kuasa Tuhan adalah dengan orang di sekitar kita. Oleh karena itu, tetaplah berbaikan dengan orang di sekitarmu. Berdamai dengan orang di sekitarmu. Jangan ada pertikaian. Kalau orang lumpuh ini ada pertikaian dengan orang di sekitarnya, termasuk dengan 4 orang yang membawanya, mungkin orang ini tidak akan tergerak hatinya untuk membawa orang lumpuh kepada Yesus. Jangan membangun gap dengan orang lain, tapi bangunlah kebersamaan. Mungkin bukan saja dengan orang di sekitar kita, tetapi mungkin Tuhan akan menolong kita dengan gereja kita. Oleh karena itu, taatlah, aktiflah, baiklah sebagai jemaat. Karena gereja kita pun dipakai Tuhan untuk menolong kita mengalami kuasa Tuhan. Barangkali juga gembala kita atau pendeta kita akan dipakai Tuhan sebagai cara Tuhan supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Yang ketiga, Tuhan selalu punya cara menolong kita untuk memuliakannya. Kalau kita baca ayat 12 jelas, orang yang melihat keajaiban itu taksub, kemudian mereka mempermuliakan Tuhan dan berkata, yang begini belum pernah kita lihat, yang begini belum pernah terjadi ada di sekitar kita. Maka Tuhan juga akan menolong kita, memuliakan Dia ketika kita takjub dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan akan menolong kita untuk memuliakan Dia ketika kita menyaksikan keajaiban bukan saja yang kita alami, tapi mungkin orang lain alami dan kita menyaksikan, melihatnya. Kita juga mungkin akan mempermuliakan nama Tuhan lewat itu. Kemudian Tuhan juga akan menolong kita untuk memuliakan Dia ketika kita betul-betul mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami jamahan pertolongan Tuhan. Barangkali ketika kita berpikir untuk mencari alasan supaya mempermuliakan nama Tuhan, kita mungkin tidak menemukan. Bahkan kita berpikir kita tidak punya alasan. Tidak ada alasan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Barangkali kita berpikir, aku makan karena aku bekerja, aku punya uang karena aku bekerja, aku ini karena aku ini. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua,
Ketika orang datang kepada kita dan memberikan pekerjaan, sesungguhnya Tuhan sedang datang menyatakan keajaibannya kepada kita supaya kita memperoleh pekerjaan. Sebab kalau kita baca dalam Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, segala sesuatu adalah dari Dia, dan itu terjadi oleh Dia, dan itu harus kembali kepada Dia. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah oleh karena Tuhan. Terjadi karena Tuhan. Datangnya dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, diingatkan, disadarkan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.